Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aldini, NIM 1930302055. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas UTS saya tentang mata kuliah filsafat ketimuran. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin membahas tentang nilai-nilai filosofis pada ajaran Shinto di Jepang. Sebelumnya, latar belakang nilai-nilai filosofis ajaran Shinto di Jepang ini, Jepang itu adalah sebuah negara yang rakyatnya memiliki kehidupan beragama yang cukup rumit. Agama Shinto yang menjadi uraian tulisan juga tidak identik dengan agama Jepang. Sesungguhnya antara keduanya itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam istilah agama Jepang, sekurang-kurangnya tercakup 5 paham keagamaan, yaitu agama rakyat, Shinto, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Shinto itu sebagai agama asli Jepang. Agama tersebut memiliki sifat yang cukup unik. Proses terbentuknya berbentuk upacara, keagamaan maupun ajaran-ajarannya memperlihatkan perkembangan yang sangat ruwet. Selanjutnya yaitu pengertian Shinto. Shinto itu adalah kata yang menjemuk daripada Shin dan To. Guna kata Shin adalah roh dan To adalah jalan. Jadi Shinto adalah guna lafiza jalannya roh. Adil, roro orang yang telah meninggal maupun roh langit dan bumi. Kata To berdekatan dengan kata Tao. Dalam Taoisme ini yang berfaedah jalannya dewa atau jalannya bumi dan langit. Sedangkan Shin atau Sen identik dengan kata Yin. Dalam Taoisme yang berfaedah gelap, basah, negatif, dan sebagainya. Shintoisme ini merupakan filsafat religius yang bersifat tradisional sebagai warisan nenek moyang bangsa Jepang yang diproduksi menjadi pegangan hidup. Tidak hanya rakyat Jepang yang harus menaati ajaran Shintoisme ini, melainkan juga pemerintahannya juga harus diproduksi menjadi pewaris serta pelaksanaan agama dari ajaran ini. Selanjutnya sejarah Shintoisme ini. Agama Shinto ini pada mulanya adalah merupakan perpaduan selang paham serba jiwa dengan pemujaan terhadap gejala-gejala dunia. Shintoisme ini dipandang oleh bangsa Jepang sebagai suatu agama tradisional warisan nenek moyang yang telah berabad-abad hidup di Jepang. Bahkan paham ini timbul daripada mitos-mitos yang mengadakan komunikasi dengan terjadinya negara Jepang. Selanjutnya yaitu ajaran-ajaran pokok agama Shinto. Ajaran tentang kami. Istilah kami ini diartikan di atas, unggul, yang secara spiritual diartikan dengan dewa, Tuhan, God, sebagainya. Bagi bangsa Jepang, istilah kami menjadi suatu objek pemujaan perbedaan pengertiannya dengan pengertian objek pemujaan yang ada dalam agama lain. Di mana istilah tersebut bisa berarti tunggal, jamak, diungkapkan dalam istilah Yarozu, kami, dalam 8 milun dewa. Bangsa Jepang kuno menggunakan istilah kami terhadap kekuatan dan kekuasaan yang terdapat dalam berbagai objek, tanpa membedakan apakah objek itu berbeda hidup, benda hidup atau benda mati, bersifat baik atau bersifat buruk. Semuanya memiliki sifat-sifat misterius dalam menimbulkan rasa segan dan takut dianggap sebagai kami. Selanjutnya ajaran manusia. Ajaran manusia ini tentang manusia, konsep manusia dapat ditelusuri dari kepercayaan akan adanya garis kesinambungan antara kami dan manusia.
Kami diyakini bukan merupakan suatu kekuasaan yang mutlak dari transenden atas manusia. Oyaku, suatu hubungan antara orang tua dan anak atau antara nenek moyang dan keturunannya. Hal ini digambarkan dalam mitologi garis keturunan kaisar pertama Jepang yang diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Dan selanjutnya ajaran tentang dunia. Agama Shinto termasuk tipe agama lahir satu kali, dalam arti memandang dunia ini sebagai satu-satunya tempat kehidupan bagi manusia. Dalam pemikirannya Shinto ada 3 dunia. Yang pertama Tama no Hora berarti tanah langit dan sebuah dunia suci ramah dan tempat tinggal para dewa langit. Yang kedua Yamino Kuni, dunia yang membayangkan sebagai dunia yang gelap. Yang ketiga adalah Tokoyono Kuni, berarti kehidupan yang abadi. Dan selanjutnya yaitu ajaran tentang etika. Menurut Helton, ahli sejarah Jepang, menyatakan bahwa orang-orang Jepang dilahirkan dalam ajaran Shinto. Kesetiaannya terhadap kepercayaan dan pengalaman ajarannya menjadi kualifikasi pertama sebagai orang Jepang yang baik. Beberapa ajarannya berkaitan dengan pribadi yang terkandung dalam ajaran kesusiaannya yang biasanya dilakukan para bangsa atau para prastia Jepang. Selanjutnya keyakinan dan peribadatan agama Shinto. Keyakinan agama Shinto dalam agama Shinto yang merupakan perpaduan selang paham serba jiwa yang mempermujaan terhadap gejala-gejala dunia, mempercayai bahwasanya semua benda adil yang hidup ataupun yang mati dianggap memiliki roh atau spirit. Bahkan kadang-kadang dianggap pula ada kemampuan untuk cakap. Semua roh atau spirit itu dianggap memiliki kekuasaan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Daya-daya kekuasaan tersebut mereka puja dan disebut dengan kami. Istilah kami dalam agama Shinto tadi dapat diartikan dengan di atas atau unggul, sehingga apabila dimasukkan untuk memujaan suatu kekuatan spiritual, karenanya kata kami dapat dialihkan berbahasa membebaskan, bahaskan diartikan dengan dewa, Tuhan, God, dan sebagainya. Peribadatan agama Shinto. Agama Shinto ini sangat mementingkan ritus-ritus dan memberikan nilai-nilai sangat tinggi terhadap ritus yang sangat mistis. Menurut agama Shinto, watak manusia itu pada dasarnya adalah adil, bersih. Adapun jelek dan kotor adalah pertumbuhan kedua dan merupakan keadaan negatif yang harus dihilangkan melewati upacara pensucian. Karenanya agama Shinto sering diceritakan sebagai agama yang dimulai dengan pensucian dan diakhiri dengan pensucian. Tujuan agama Shinto. Tujuan utama dari Shinto adalah sampai ke keabadian di selang makhluk-makhluk rohani. Kami dipahami oleh penganut Shinto sebagai suatu kekuasaan supernatural yang suci, hidup atau terhubung dengan dunia roh. Agama Shinto ini sangat animistik, sebagaimana kebanyakan keyakinan timur mempercayai bahwa semua makhluk hidup memiliki satu kami dalam hakikatnya. Hakikat manusia adalah yang paling tinggi, dan karena mereka memiliki kami yang paling banyak, keselamatan hidup adalah jiwa dunia dengan makhluk-makhluk suci ini, kami. Baiklah, kesimpulan dari ajaran nilai-nilai filosofis ajaran Shinto ini. Agama Shinto ini didirikan pada mulai sekitar 2.500 tahun sampai 3.000 tahun yang lalu di Jepang. Agama ini timbul pada zaman persejarah agama ini, dan siapa pembawanya entah tidak bisa dikenal dengan pasti. Agama Shinto ini
di Jepang itu timbul dan hidup dalam perkembangan dalam lingkungan penduduk, bukan datang dari luar. Ada unsur kami dalam segala hal atau benda telah menguatkan bahwa konsep kepercayaan yang diusung oleh agama Shinto lebih mengarah politeis murni. Ritual dan agama Shinto bertepatan di kuil yang biasanya dikenal dengan jinja. Jinja mengenai tata cara sembahyang atau doa dalam kuil Shinto sangat sederhana, yaitu dengan melemparkan uang logam sebagai sumbangan di depan altar, mencakupkan kedua tangan di dada, dan selesai. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.